Pemirsa, pemerintah Malaysia hari ini mulai melonggarkan pemberlakuan isolasi nasional, terutama di sektor ekonomi. Pertokoan dan pusat perbelanjaan pun mulai dibuka kembali. Dan inilah suasana pagi di kota Kuala Lumpur, Malaysia, Senin 4 Mei 2020. Warga menyambut baik langkah pemerintah Malaysia memperbolehkan sejumlah sektor kembali beroperasi. Namun, sejumlah negara bagian seperti Sabah, Sarawak, Selangor, Pulau Pinang, hingga Kelantan tetap memilih menunda kelonggaran isolasi wilayah. Mereka khawatir kasus COVID-19 kembali meninggi. Sebagian negara bagian memilih tetap melakukan isolasi hingga batas waktu 12 Mei mendatang. Tersebut respon itu apa? Kita akan update informasi terkini sudah bersama kami Dimas Purnomo di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya Dimas, selain toko dan juga pusat perbelanjaan, aktivitas apa lagi yang sudah diperbolehkan hari ini? Ya, baik, terima kasih. Pemerintah Malaysia sendiri mulai hari ini melonggarkan pemberlakuan isolasi atau pembatasan dengan memberikan kesempatan sektor ekonomi dan bisnis dibuka kembali secara bertahap. Meski kelonggaran tersebut diberikan, namun syarat dan SOP yang cukup ketat diterapkan bagi pemilik usaha atau perusahaan yang akan beroperasi pada mulai hari ini. Mereka diminta tetap menerapkan social distancing, rutinitas cuci tangan yang ketat, hingga kewajiban menggunakan masker dalam segala aktivitas pekerjaan. Berdasarkan pantauan kami hari ini, sejumlah pertokoan dan restoran yang ada di kawasan Bukit Bintang Kuala Lumpur mulai beroperasi meski belum seluruhnya beroperasi. Sejumlah protokol kesehatan tampak telah diterapkan baik bagi pekerja maupun bagi pelanggan yang akan masuk ke dalam premis niaga. Mulai dari pengecekan suhu badan hingga pemakaian hand sanitizer. Suasana di kawasan Bukit Bintang sendiri pun tidak lagi lengang seperti sebelumnya. Warga yang mulai diperbolehkan bekerja hari ini telah tampak lalu lalang di jalan. Pengguna sarana transportasi umum seperti MRT pun ramai dibanding hari-hari sebelumnya. Di kawasan stasiun MRT, pengelola juga menerapkan protokol kesehatan hingga pengurangan kapasitas gerbong sampai dengan 50% penumpang. Pemerintah Malaysia atau Perdana Menteri Muhyiddin sendiri menyatakan bahwa warganya akan menghadapi norma kehidupan baru sosial sejak pandemi berlaku. Sejumlah sektor diperbolehkan, namun SOP disarankan untuk tetap dilaksanakan. Di restoran misalnya, pemilik diwajibkan mengatur posisi meja yang berjarak sekitar 2 meter antara satu dengan lainnya. Pengelola restoran juga diwajibkan memasang garis-garis jarak di depan kasir pembayaran, menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan, hingga menyediakan masker bagi seluruh karyawan. Selain itu, pelanggan restoran juga wajib diminta memberikan nama dan nomor teleponnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelacakan hingga jika ditemukan penularan COVID di sana. Selain itu, pemerintah Malaysia juga mendorong supaya para pengusaha atau perusahaan menerapkan jam kerja secara bertahap sehingga karyawan tidak berada pada waktu yang sama. Bahkan mereka sendiri disarankan untuk karyawan dapat bekerja dari rumah untuk mengurangi resiko terjangkitnya virus corona. Pelonggaran isolasi ini sendiri berjalan dalam pidatonya sendiri. Perdana Menteri Muhyiddin mengungkap bahwa dampak ekonomi dari wabah COVID-19 yang melanda cukup atau sangat dirasakan semua kalangan di Malaysia. Bahkan sejak diberlakukan isolasi berskala nasional, berdasarkan hitung-hitungan pihak pemerintah, hingga kini Malaysia mengalami kerugian sebesar 63 miliar ringgit atau sekitar 218 triliun rupiah atau rugi sekitar 8,3 triliun setiap harinya. Meski demikian, tidak seluruhnya negara bagian memutuskan memberlakukan pelonggaran.
sejumlah negara bagian menangguhkan dan memilih tetap memberlakukan isolasi hingga batas yang telah diumumkan sebelumnya, yakni pada tanggal 12 Mei mendatang. Demikian. Baik, sebagian besar sektor ekonomi sudah mulai beroperasi kembali, begitu juga dengan akses transportasi publik. Terima kasih Dimas Purnomo, laporan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Jaga selalu kesehatan Anda.